Alhamdulillah wa syukurillah. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Batu Piring dan sekitarnya, alhamdulillah dijawai hati terus kami, alhamdulillah kerabu kata, alhamdulillah. Semoga majelis yang kita hidupi ini pertemuan dari pertemuan yang kita lalui dalam rangka untuk thalabul ilmi dan dalam rangka untuk belajar kitab Allah Ta'ala menjadi wasilah turunnya ampunan, maghfirah dan rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah melanjutkan kembali pada hari ini kajian kita tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, sangat penting bagi kita sebagai umat yang beriman, sangat penting bagi kita yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pelajari ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan setunggal ayat kita. Satu pertemuan paling 1, 2, 3 kalau insyaallah. Tapi semoga dengan belajar kita ini menambah keimanan, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan duduknya kita majelis ini juga adalah bisa menjadi tabungan amal soleh kita. Tafsir ini sungguh penting kita ketahui, sangat urgensinya, sangat penting karena setiap hari kita membaca insyaallah minimal direnungkan. Quran itu tiap sholat kita baca, tiap sholat jamaah kita dengarkan dari bacaan imam. Belum lagi tilawah-tilawah yang kita baca. Pertanyaannya, sudah berapa persen yang kita pahami terhadap apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan? Dari apa kita pahami, seberapa persen yang sudah kita amalkan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang subhanallah menjadi terus kita muhasabah. Ya Allah, kita kelak kembali semuanya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak mungkin kita akan ditanya dan pasti akan ditanya semuanya malatus aluna yauma idzin anin naim. Hai hambaku, kata Allah, telah ditanya umur kau gunakan untuk apa, nikmat yang kau peroleh kau gunakan untuk apa, berapa persen, berapa waktu yang kau gunakan untuk mempelajari kitabku ini. Semuanya akan ditanya. Dan semoga dengan kita bermajelis ini kelak bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat nomor ini Al-Kafirun sampun. Kita terakhir kemarin tentang surat Al-Kafirun yang telah kita bahas alhamdulillah taala. Kemudian masuk di surat yang selanjutnya dari urutan belakang, yaitu surat Al-Kautsar. Favorit ini. Gitu, inna a'tayna selain kulhu lele, kulhu benar, gambar saudara, inna, karena berapa ayat? Ini termasuk surat yang terpendek, yaitu hanya 3 ayat. Inna a'tayna al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Insyaallah kita bersama-sama untuk membaca surat ini. Kita mulai dengan ta'awud basmalah dan nanti kita baca dari Al-Fatihah dulu bersama-sama. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sekali lagi ikutin saya, saya dulu. Inna a'tainakal kautsar. Tuh, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Oke, alif tasydid sudah ya. Inna a'tainakal 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasolli, linya pendek. Buatan fasolli, dari mana nih? Oke, fasolli lirob, buatan fasolli lirob, buatan gini, lamnya pendek. Fasolli lirobbika wanhar. Fasolli lirobbika wanhar. Oke. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar. Nama Al-Kautsar diambil dari satu kata yang ada di surat ini, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. Ini nanti saya jelaskan apa makna itu Al-Kautsar. Tiap surat dari Al-Quran memiliki nama, dan nama itu secara umum biasanya diambil dari satu kata yang ada di surat tersebut. Contoh surat Al-Baqarah, ada kata Baqarah apa benar? Wonten Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas, Qul huwallahu. Al-Ikhlas udah. Masyaallah. Karena itu makna, ya. Tidak semuanya memang diambil dari satu kata. Secara umum ada satu kata yang diambil, tapi ada memang beberapa surat yang memang tidak disebut. Contoh surat Al-Baqarah, Qul huwallahu ikhlas. Qul huwallahu ahad. Karena ini terkait kita tambah panjang lebar terkait pensucian ibadah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas, bersih karena Allah. Qul huwallahu ahad. Ini termasuk Al-Kautsar karena disebutkan kata Al-Kautsar. Surat ini surat Makkiyah. Makkiyah nomor sudah saya jelaskan dulu. Makkiyah itu surat yang turunnya di Mekah. Masyaallah. Surat Makkiyah menika surat turunnya sebelum hijrah. Patokanipun apa? Hijrah. Sanajan asmanipun Makkiyah. Maksudnya ini fase Mekah. Yaitu saderenge hijrah. Walaupun turunnya tidak harus di kota Mekah. Ada surat-surat turunnya di luar kota Mekah. Nah, sebaliknya satunya namanya surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah turunnya setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Walaupun turunnya bukan di Madinah. Tentu di akhir-akhir Nabi SAW merasakan hajatul wada, haji wada. Di situ kan turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Surah ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Masyaallah. Telah sempurna, telah Allah sempurnakan agama Islam ini. Nah, itu kan turunnya bukan di kota Madinah, tetapi yaitu termasuk Madaniyah karena setelah peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Surah Al-Kautsar. Nah, di sini hanya 3 ayat, tapi subhanallah kandungannya begitu agung, begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya inna a'tainakal kautsar? Yaitu
inna sesungguhnya kami di sini atau sifat sinten Allah Subhanahu wa taala. A'tainaka al-kautsar, a'tainaka al-kautsar, sungguh memberikan kepada engkau, memberikan kepadamu wahai, sini kepada sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Kita bahas inna terlebih dahulu. Inna sesungguhnya kami. Pertanyaan kalau kok ngangge kata kami, padahal tadi maksudnya sudah di sini Allah. Allah berapa? Qul huwallahu ahad. Sepakat, Bu? Kok ngangge kami di sini? Kami itu kan kata. Kami jamaah Masjid Tabligh Ghafilin mengadakan acara tabligh akbar. Kan kami kata. Kenapa di sini kami? Kenapa di sini Allah menggunakan kalimat atau kata kami inna dan banyak? Di Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar, dan masih banyak ayat menggunakan kalimat kami atau kata kami. Maksudnya kenapa menggunakan kami? Para ulama menjelaskan Allah menggunakan lafaz kami adalah sebagai bentuk pengagungan. Bentuk apa? Pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah di sini menyebut kami bukan karena Allah lebih dari satu. Allah jelas hanya satu. Kita sepakat itu. Dan tidak ada la ilaha illallah, hanya satu Allah Subhanahu wa taala penguasa ini. Tapi karena sebagai bentuk pengakuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan kata kami, itu yang pertama. Dan juga mau menjelaskan di sini ada kata Allah menggunakan kalimat kami karena di sana ada musyarakah. Musyarakah itu ikut sertaan. Pesertaan buatan syirik ini maksudnya apa? Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala, jelas. Tetapi lewat wasilah siapa? Di sana ada yang mengatur para malaikat. Di sini jelas atas kehendak Allah, jelas itu. Tapi di sana ada ikut serta malaikat Allah, diperintah Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Para malaikat atur hujan turun di alur hujan terus. Dan Jawa Timur terus. Kalau yang Jawa Timur kalau itu terus atas bibir, masya Allah, sepanjang dari Madiun sampai Ponorogo, terus masya Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah atas masyarakat ada ikut serta malaikat. Menurunkan wahyu siapa? Allah Subhanahu wa taala, jelas wahyu Al-Qur'annya adalah kalamullah. Semuanya kalamullah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Subhanallah. Yang kita baca inna a'tainaka al-kautsar ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ Allah tidak langsung dari Allah langsung ke Nabi Muhammad, tetapi lewat wasilah malaikat Jibril. Di sini kadang orang menggunakan kalimat kami karena di sini ada wasilah, di sana ada para malaikat, ada siapa makhluk Allah yang Allah tugaskan, Allah perintahkan untuk melakukan hal itu. Kalau makna yang pertama sebagai bentuk keagungan, kalau makna yang kedua adalah sebagai bentuk keikutsertaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam hal sesuatu. Inna a'tainaka, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Ini penting. Al-kautsar para ulama menjelaskan, termasuk Imam Ibnu Katsir, saya bawa ini kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Ini termasuk kitab yang bagus, panjenengan mungkin mundut. Mungkin ampun nggih mundut. Apa Bu belanja macam-macam dan jumbo kadang nggih mundut kitab yang apa-apa nggih. Ten Gramedia apa ten napa niku toko buku Arafah nggih enten tafsir nggih kakitan setunggal enten Quran enten tafsiripun pas kemudian dibaca di rumah. Salah satu yang saya rekomendasikan untuk bisa dibeli namanya Tafsir Ibnu Katsir. Ini termasuk saya bawa ini Tafsir Ibnu Katsir. Enggak terlalu panjang, tetapi masya Allah mencakup mana-mana yang luar biasa. Al-Kautsar, para ulama tafsir menjelaskan adalah mana pertama nikmat yang banyak, sesuatu yang kata. Nikmat yang banyak. Inna a'tainaka al-kautsar, kata wahai Muhammad, bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi itu mempunyai kekhususan dari nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Waktu itu khamsan, aku telah diberikan 5 perkara, 5 hal. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Yang 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, khususan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Memang Masya Allah, banyak sekali dari mana saudara. Apa itu 5 ini? Sebagai bentuk pengetahuan kita. Yang pertama, nusirtu birrahbi masirata syahrin. Ataupun bahwasanya Nabi itu diberikan kemenangan Pak, kepada musuh-musuhnya. Banyak dari musuh beliau. Itu sebelum Nabi sampai kepada kaum musuh yang ingin dituju itu, mereka sudah ketakutan kepada dari pasukan Nabi SAW. Kalau kita pelajari tentang sirah itu banyak sekali. Nabi itu ajeng misalnya pun Impalur, ajeng ten nanti tapi pun di Surabaya. Oke. Nabi baru berjalan Impalur membentuk Sragen. Kita makanya ngoten nggih. Mboten Nabi ten Palur Sragen mboten nitih tolong gitu. Misalnya pun nggih, Palur dugi Sragen mau ke Surabaya, datangi kaum di sana, itu sing Surabaya sudah dengar kedatangan Nabi bersama para sahabat sudah ketakutan terlebih dahulu. Bahkan masih rota syahadat, bahkan jarak dari 1 bulan perjalanan itu sudah ketakutan dan banyak sekali sudah belum datang Nabi belum sudah ketakutan itu musuh Nabi SAW. Para musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah juga dinaskan di surat Al-Anfal, "Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b," dan kami akan lemparkan dalam hati-hati orang yang kafir itu ketakutan. Saya takut mereka belum datang. Apabila sudah datang, kocak-kacir itu banyak sekali itu. Ya itu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, nomor kali, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini juga kekhususan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad. Bahwasanya dijadikan hamparan muka bumi ini sebagai masjid dan tahur. Maksudnya apa? Boleh untuk masjid sholat. Misal jenengan tindak wonten pundi perjalanan melakukan perjalanan jauh. Kok adalah patus masjid mboten kepagi-kepagi, waktunya sholat. Nah, terutama daerah mereka Pak. Pada satu waktu saya kuliah di Sudan itu sering mencari masjid agak jauh dan sudah waktunya sholat. Nah itu jenengan sholat mboten kedah patus masjid. Kita masuk jauh ke masjid dan sudah waktunya sholat, apalagi mau habis waktu sholat. Dengan ambil wudu, kemudian sholat di padang pasir atau di atas rumput itu asal boleh. Jumilat ilal ardu untuk masjid untuk sholat boleh. Wa tahuran untuk bersuci. Di sini boleh tanah atau debu dan sebagainya adalah digunakan untuk tayamum. Boten enten toyo, pas boten enten toyo ajeng sholat. Boten enten toyo muncul wudu gitu. Maka kita dibolehkan namanya apa? Tayamum. Bumi itu dari segala macamnya. Yang penting buatan enten bonsai, buatan enten kotoran, buatan enten teripun ya. Buatan teripun sindir kiri. Buatan enten kotoran bersih, tanah itu tidak bau dan macam sebagainya boleh untuk gunakan tayamum sebagai tahur, sebagai untuk tayamum. Itu yang kedua. Nomor 3, bahwa helat liyal ghanaim. Nabi itu dibolehkan untuk mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nabi-nabi sebelumnya bukan ansar, tetapi Nabi Muhammad SAW perang Badar kepanggil dari sahabat Nabi SAW kepanggil kali musyrikin dari Makkah bahwa mereka bawa harta yang banyak, kemudian perang dan menang pasukan Nabi dan para sahabat, maka harta rampasan itu tadi namanya apa? Ghanimah. Ghanimah itu boleh untuk diambil. Nggih, uhillat dan dihalalkan untukku ghanimah. Nomor 3. Nomor sekawan, waktu itu syafaat. Nabi itu diberikan syafaat. Kelak akhirat pada orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW diberikan syafaat yang kanjeng Nabi SAW. Masya Allah. Bahkan ini dikisahkan dalam hadis menjelaskan para orang-orang kelak pergi kepada Nabi Adam, pergilah ke Nabi setelahnya, kepada Nabi Nuh, pergi setelahnya, sampai ujungnya pergilah kepada Muhammad SAW. Karena dialah yang mendapatkan khususan dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umat. Masya Allah. Nabi bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk orang yang memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW.
Nomor yang satu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bu'itsa ila ummatihi khassah. Para nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku diberikan atau diutus kepada khusus kaumnya. Nabi Musa khusus kepada Bani Israel. Okay. Wa ila Madyan akhum Syu'aiban. Nabi Syu'aib kepada kaum namanya Madyan. Nabi Hud wa ila 'adin akhum Huda. Nabi Hud kaumnya namanya 'Ad. Nabi Saleh namanya kaumnya Samud dan lain sebagainya. Khusus kepada kaumnya. Tapi wa bu'istu ilan nasi 'amma. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat sedunia sampai hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenikmatan salah satunya. Dan kemudian penafsiran lagi, kenikmatan yang banyak. Kemudian penafsiran lagi bahwasanya Al-Kautsar di sini maknanya adalah sungai di surga. Apa? Sungai di surga. Lakan kita sini. Sungai di surga. Ada hadis yang menjelaskan dari riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pada saat di hadapan para sahabatnya beliau itu mengantuk Pak, gitu peluk gitu. Aku ditiru gitu, mungkin lebih tafsir nih. Tapi pas di masjid, pas boten ngisi kata lagi ya, pas habis sholat atau apa itu beliau mengantuk sejenak. Nah, kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Para sahabat kenapa ini nanti? Ada sebenarnya tertidur, bangun kemudian tersenyum beliau. Pada saat ditanya, ya Rasulullah, mengapa kata saya? Mengapa kata Rasulullah SAW? Kemudian bila membaca Bismillahirrahmanirrahim, sungguh telah diturunkan kepadaku baru saja, yaitu salah satu surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu salah satu bentuk turunnya wahyu melalui mana? Melalui mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian beliau bertanya para sahabat, wa ma adraka anna al-kautsar? Apa itu al-kautsar? Hal tadruna ma al-kautsar? Apakah kalian mengetahui apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka para sahabat itu masya Allah, walaupun mereka juga berilmu, tetapi kalau mereka tidak punya ilmunya, Allah wa apalagi depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu apa itu al-kautsar? Allah wa rasuluhu a'lam. Sebagai bentuk adab. Ada banyak para sahabat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui dan Nabi tentu lebih mengetahui. Ya Nabi, Allah dan Allah yang lebih mengetahui terhadap hal ini. Al-Kautsar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Al-Kautsar adalah sungai yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku kelak di surga. Masya Allah. Sungai di surga. Jadi khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sungai ini, sungai atas nama asmanipun Al-Kautsar tadi, yang ini sebagai mengalirnya itu ke telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga Haud. Yang telaga ini pun itu wonten padang mahsyar. Kan ini juga ada hadis penjelasannya, masya Allah. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus nyambung seperti itu di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haud. Di telaga inilah kelak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum, baik di telaga ini maupun juga nanti di Al-Kautsar di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Keistimewaan itu apa? Al-Kautsar menika sungai yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Airnya itu lebih manis, ahla minal asal, lebih manis dari madu. Madu itu manis kan? Itu subhanallah, lebih manis dari madu. Warnanya lebih putih dari salju. Salju ini apa? Putih. Bayangkan lebih putih dari salju. Masya Allah. Itu piye rasanya, masya Allah. Turabu
yang kan kalau lebar itu ada kelihatan ada tanahnya nih. Pengawan Solo gitu coklat standar mau gitu, bukan ketinggalan. Solo, apa dimainkan atas mana Solo? Kan bawahnya mesti ada tanahnya. Tolong bahwasanya tanah di bawahnya itu adalah berbau wangi, lebih wangi dari misk. Misk itu adalah misik, yaitu wangi yang misik yang begitu wangi, sangat itu lebih wangi dari itu. Masya Allah. Dan lebih luar biasanya lagi, kelak di umatku ini, man syariba minhu syurbah, siapa saja yang meminum dari telaga atau al-kausar itu satu tegukan saja, bismillahirrahmanirrahim. Contohnya dulu, ini saya al-kausar tapi mungkin mau nih, toyo petak capkan dulu film. Siapa minum satu tegukan saja, la yatma'u ba'dahu abadan, maka dia tidak akan apa itu haus selama-lamanya setelah minum. Masya Allah, gitu luar biasa. Tetapi ada di sana nanti semuanya itu, masya Allah, itu di sana kalau Pak, ada gelas-gelasnya, jelaskan dengan di hadis itu. Karena bencananya itu sejumlah bintang di langit, banyak Pak. Kebanyakan jumlah antri gitu. Itu insya Allah bisa antri minum di telaga atau di al-kausar itu. Gelap makan mana, Allah ya Rabbi, pun buatan ngelak gelas sekali, masya Allah. Tetapi ya Allah, ada penjelasannya. Di umatnya untuk mau minum terhalang, tidak boleh dimarahi malaikat, pergi. Kanjeng Nabi kaget, ya malaikat ummati ummati, wahai malaikat ummati ummati, mereka umatku, wahai mereka umatku, wahai malaikat. Tidak boleh minum di haul, tidak boleh minum di kausar ini. Kenapa? Kenapa sebabnya? Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan, apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang yang ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu justru tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti, tidak mendengar Allah sabda Nabi, Allah hadis, Allah sunnahnya Allah. Dan mereka justru mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Tidak mau turut taat kepada Rasulullah SAW. Padahal syarat wajib gitu. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kanjeng Nabi itu sampai jamin semua umatku, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Mereka telah masuk surga. Illa man aba, kecuali yang aba. Aba itu apa gitu? Pegah, nolak. Tidak mau ilaman apa? Para sahabat pertama, ya Rasulullah, mati apa ya Rasulullah? Apa gihenten omong buatan kurang mau bersuara ya Rasulullah? Apa yang kamu bisa? Para sahabat ketahuilah, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa saja dari umatku taat kepada Allah dan taat kepadaku, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Syaratnya apa? Taat Allah dan taat Rasulullah SAW. Wa man 'asani faqad aba. Tapi siapa yang justru tidak mau taat kepadaku, tidak mau mengikuti ajaranku, tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, maka orang ini adalah berarti telah menolak untuk masuk surga. Makanya tiap kita mendengar ya Allah, ada perintah Allah kita sampaikan, kita dengar, ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dengar, itu minimal jangan sampai kita menolak dulu Pak. Apa nih? Betul jelas gitu. Jangan sampai kita dalam hati kita ada kebencian. Karena apa? Kadang syariat itu dalam akal kita yang begitu pendek ini, kadang buat masuk akal. Gimana gitu kan? Insya Allah. Kalau ada masalah, sholat abot-abot atau sholat bareng-bareng, poso, atau dalam poso bareng, subhanallah. Ada seperti itu, dan sebagainya. Tetapi tiap kita dengar perintah Allah, tiap kita dengar perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim, sami'na wa ata'na. Kita berusaha untuk mendengar itu dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha untuk mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau tahu Ustaz kata lagi itu
Semua umat Nabi akan minum, tetapi ada di sana yang terhalang. Ya Allah ya Rabbi, kan kasihan tuh. Terhalang mau minum seger kan tidak boleh. Insyaallah. Nah, itu yang adalah orang-orang yang tidak mau mentaati Rasulullah SAW. Al-Kautsar. Al-Kautsar begitu indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sifat airnya adalah lebih manis dari madu, lebih putih dari salju, tanahnya bawah lebih wangi dari harum misk. Di samping-sampingnya itu ada kemah-kemah dari mutiara. Masya Allah. Begitu indah. Ada kemah-kemah mutiara. Surga itu ya Allah, itu gambaran tapi sebenarnya sesungguhnya hakikat surga itu malah ainun ra'at, belum pernah terbersit dalam mata, tidak pernah kita melihatnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar dengan telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah sedikit pun terbersit dalam hati manusia hakikatnya. Ini sifat-sifatnya jelas kata Rasulullah seperti itu, kita bayangkan subhanallah, tapi hakikatnya jauh dan jauh lebih indah dari bayangan kita. Masya Allah, ini indahnya surga. Baunya wangian surga sudah bisa tercium dari jarak yang begitu jauh, masih ada syahr, jarak sebulan, jarak bertahun-tahun. Masya Allah, begitu indah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu keindahannya adalah adanya Al-Kautsar, yaitu apa? Sungai yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sungai di surga. Inna a'tainakal kautsar, itu adalah tafsiran dari Al-Kautsar. Dan karunia yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kalau ayat yang pertama tadi menjelaskan bahwasanya wahai Muhammad, ini loh nikmat yang begitu banyak, ini loh karunia yang banyak, ini loh ada Al-Kautsar, sungai di surga. Rasulullah dikasih semuanya. Allah langsung di ayat yang kedua, maka sholatlah karena Allah, karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah sembelihlah hewan kurban. Maksudnya pun ini loh nikmat dari Allah. Sebagai bentuk rasa syukur maka sholatlah. Sebagai bentuk sebagaimana kami telah memberikan kebaikan kepadamu di dunia maupun di akhirat, maka bersyukur. Ayat yang kedua ini mengajarkan kita untuk bersyukur. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad untuk fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah dan kurbankanlah hewan kurban. Ini pentingnya rasa syukur. Allah langsung, ini ada nikmat yang banyak, syukurilah. Syukur. Pentingnya syukur kepada Allah. Allah tidak minta apa-apa dari kita. Allah tidak butuh sebenarnya dari kita, tetapi Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya ini. Nikmat Allah itu begitu banyak, subhanallah. Ada nikmat Allah itu. Kalau kita mau menghitungnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sampai kalau kita menghitung nikmat Allah itu tidak akan kita bisa menghitungnya karena saking banyak. Nah, kemudian Allah itu tidak minta macam-macam. Setunggal nom la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Pilihan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dua. Setunggal yang diridai Allah yaitu syukur nikmat. Yang buat syukur nikmat berarti lawannya adalah kufur nikmat. Ini syukur nikmat. Allah minta pada kita untuk bersyukur. Dengan apa? Syukur itu dimulai pertama sebagaimana iman. Syukur itu awal dimulai dari hati, diikuti dengan lisan, dan kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan. Ngerti gitu mungkin? Syukur dalam hati terima kasih. Dari hati mengakui segala kenikmatan yang kita peroleh semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling Masya Allah, Nabi Sulaiman.